Jadi waktu eh, Mahapantaka ini suka ikut kakeknya itu pergi ke tempat Buddha itu dengar dhamma. Gitu. Jadi selalu sering gitu ya, sering pergi ke wihara, dengar dhamma bareng sama kakeknya gitu, Mahapantaka yang besar ya. Jadi pada saat sering-sering dengar dhamma begitu, dia pun akhirnya tertarik, punya kecenderungan untuk jadi samanera. Nah waktu itu masih kecil ya. Waktu itu sudah ada peraturan bahwa di Winaya kalau mau jadi biku itu setidaknya umur harus 20 tahun. Nah, waktu itu sudah diturunkan peraturan seperti itu. Jadi dia waktu itu belum cukup 20 tahun. Jadi dia jadi samanera dulu. Sebelum dia jadi samanera ya baru ada keinginan itu. Terus dia ngomong sama kakeknya, kalau kakek izinkan saya ingin jadi samanera. Terus kakeknya bilang, oh saya izinkan gitu. Ya, jangankan kamu, kalau orang lain aja saya izinkan jadi samanera, apalagi kamu, cucu saya sendiri gitu. Jadi diizinkan gitu. Nah, terus dibawa ke Buddha ya. Akhirnya Buddha juga tanya, ini anak kan sudah dapat izin belum? Terus kakeknya bilang lah ini cucu cucu saya. Jadi saya izinkan untuk menjadi samanera dan dia juga mau jadi samanera. Jadi Buddha waktu itu menunjuk salah satu murid Buddha. Nah, itu seorang biku untuk menabiskan dia jadi samanera. Udah dia jadi samanera, terus dia belajar meditasi, kemudian dia juga belajar Pali, dia juga belajar Tipitaka ya. Nah, terus waktu umurnya sudah 20 tahun dia jadi biku dan nggak lama setelah itu dia bermeditasi, berusaha jadi arahat dia. Nggak lama setelah itu jadi arahat di usia yang cukup muda ya, 20 tahunan. Nah, terus dia juga punya jana, dia juga happy ya di dalam kehidupan bikunya itu. Jadi dia satu hari berpikir, oh kalau Culapantaka bisa merasakan mengalami apa yang saya alami, kebahagiaan yang saya alami, itu tentu bagus buat dia. Nah, jadi satu hari Mahapantaka balik ke rumah kakeknya, bilang ke kakeknya bahwa apakah Culapantaka boleh diizinkan untuk jadi samanera gitu. Jadi waktu itu Culapantaka juga masih muda ya, belum bisa jadi biku, jadi diizinkan. Jadi kenapa diizinkan juga dijelaskan di sini. Pertama, satu, si Dana Sethi atau juragan kaya ini punya sada yang kuat, keyakinan yang kuat terhadap Buddha Sasana ya, ajaran Buddha. Itu sebabnya dia mudah sekali mengizinkan cucu-cucunya untuk jadi samanera. Nah, yang kedua itu juga karena kalau dia satu hari ditanya, ini cucumu ini lahir dari mana gitu kan. Nah, dia tuh malu kalau harus menjawab bahwa ini nih akibat perbuatan asusila dari anaknya, anak perempuannya, kan dia malu ngomong begitu. Jadi dia mudah sekali memberikan uh, izin untuk cucunya jadi samanera gitu. Jadi waktu itu Mahapantaka bawalah Culapantaka yang sudah diizinin ini untuk mengambil sila jadi samanera. Nah, tapi waktu dia jadi samanera, kok tiba-tiba dia jadi lemot, dia jadi nggak pintar gitu. Nah, terus dikasih ini kan, dikasih gatha, dikasih sajak sama kakaknya ini. Cuma 4 baris sajak ya, nggak begitu panjang, pendek. Kalau kalian mau tahu, sajaknya seperti ini. Padhang yatha koka nadang sugandhang. Pato siya pula mat mawi tagandhang. Anggi rasang pasa wiro camanang. Tapanta madica miwalan like. Nah, cuma sepanjang ini aja ya. Cuma satu bait sajak ya. Jadi empat baris sajak, empat baris kalimat ini ya, satu sajak ini saja dia selama 4 bulan nggak bisa hafal-hafal, nggak bisa hafal ya. Nah, jadi si kakaknya ini bilang, loh
adiknya ini kenapa lemot, bodoh sekali gitu ya, lambat sekali belajarnya gitu. Oke. Padahal si Culapantaka ini waktu di kehidupan sebelumnya ya, di masa ajaran Buddha Kasapa ya, ya Buddha Kasapa adalah Buddha yang muncul sebelum Buddha Gotama ya. Jadi di zaman Buddha Kasapa itu Bante Culapantaka ini adalah seorang biku yang pintar, yang cerdas dan bijaksana gitu ya. Kenapa dia jadi seperti di kehidupannya yang zaman Buddha Gotama, kenapa dia jadi lemot seperti itu? Karena di zaman itu dia sendiri pintar, dia sendiri cerdas ya. Dia sendiri mengajar, ya, waktu itu sudah mengajar Pali, mengajar Tipitaka ya. Nah, waktu itu ada seorang biku muridnya itu lemot. Jadi nggak bijaksana dan juga lambat belajarnya. Nah, dia ini malah menertawakan. Dia waktu dia ngajarin biku itu, dia menertawakan, dia mengejek, gitu, merendahkan ya. Jadi si biku yang direndahkan ini, biku yang ditertawakan ini, akhirnya dia jadi malu, terus akhirnya nggak mau lagi belajar Pali, terus juga nggak mau lagi mengulang-ulang kayak baca parita begitu juga, nggak berani lagi, akhirnya malu ya. Nah, karena kekuatan aku salah kama ini, nah, itu sebabnya Culapantaka di kehidupannya di zaman Buddha Gotama akhirnya dia sendiri jadi lemot ya. Dia jadi susah belajar dia. Jadi 4 bulan dia nggak bisa menghafal itu satu syair itu. Nah, jadi akhirnya Mahapantaka berpikir bahwa oh, kalau dia belajar begini aja nggak bisa, jadi kayaknya dia nggak cocok tinggal di dalam ajaran Buddha ini gitu. Jadi apalagi kalau dia belajar satu syair aja nggak bisa, apalagi dia mau jadi arahat gitu, menyelesaikan tugas dari seorang biku. Jadi wah, ini kayaknya dia lebih baik lepas jubah gitu, jadi umat awam. Jadi pada saat itu sebetulnya Culapantaka sendiri punya sada yang kuat, ya, keyakinan yang kuat terhadap ajaran Buddha. Jadi dia sebetulnya nggak berpikiran mau lepas jubah.